Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah statistik dasar. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi uji hipotesis. Ya. Dalam uji hipotesis ini adalah hal yang penting ya dalam suatu penelitian ya. Jadi kita, ini penelitian kita nih hipotesisnya sesuai enggak ya dengan apa yang diinginkan. Ya, seperti itu nanti ada nilai HO dan H1 di situ ya. Nah, apa itu hipotesis itu sendiri? Ya, di sini kita bisa lihat ya penamaan dari dua kata yaitu hipo dan tesis ya. Hipo itu ya seperti kayak hipotensi ya, dia adalah rendah gitu ya. Ya, atau lemah atau kurang di situ atau di bawah normal itu dikatakan hipo ya. Sedangkan tesis yaitu suatu teori atau proposi yang disajikan sebagai bukti ya. Berarti di sini hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah. Jadi ini belum ada bukti nih ya, masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Dan perlu dibuktikan itu adalah suatu penelitian dengan metode penelitian di situ. Kalau hipotesis kita ini apa? Ya, ini kan bayangan saja, kita inginnya ini ya. Nah, tapi belum ada buktinya. Nah, ini disebut hipotesis. Nah, ini yang di dalam suatu penelitian memang ada ya, wajib ditampilkan ya, karena ini adalah suatu apa pernyataan ya dari penelitian kita ini nanti hasilnya seperti apa, benar nggak. Nah, tapi hipotesis ini ya kadang ada yang sesuai, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini yang nanti kita ibaratkan ya suatu penelitian ini benar atau tidak ini nanti seperti itu. Makanya perlu dilakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis di sini yaitu merupakan proses pengambilan keputusan menerima atau menolak ya, benar atau tidak ya, seperti itu ya. Benar atau menolak pernyataan tentang karakterisasi dari populasi ya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Nah, ini kita punya sampel nih ya. Karakterisasinya benar atau tidak ya. Nah, ini perlu kita lakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ya, ini sering disebut uji signifikasi atau uji kemaknaan ya. Signifikan atau tidak ya dari penelitian kita ya. Nah, ini ternyata tidak signifikan ya, ya sudah gitu ya. Nah, itu ya tidak masalah. Memang hipotesis itu ada yang signifikan, ada yang tidak. Ya, jadi kenyataan tidak sesuai dengan teoritis ya gitu kadang. Ya, teori tidak sesuai dengan kenyataan atau sebaliknya begitu. Nah, makanya perlu dilakukan uji apa hipotesis atau uji signifikan. Nah, uji signifikasi ini nanti kita bisa lihat dengan uji kemaknaan atau uji dengan nilai P. Nanti kita pada analisis statistik ya, ada perbedaan bermakna atau tidak di situ ya. Nah, itu kita bisa lihat. Ya, dengan berbagai macam metode ya. Misalnya uji ANOVA, uji Matt-Whitney ya, tergantung nanti dari sampelnya apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini ada dua macam ya hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nihil atau nol, disebut H0 ya, atau juga tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi nggak ada perbedaannya, sama saja ya. Jadi kita teliti ini sama saja. Misalnya nih ya, dalam suatu penelitian ya, penggunaan obat misalnya obat anti hipertensi ya, penggunaan obat antihipertensi ya terhadap suatu ya, ya di situ suatu pasien yang satu komorbid ya, satu tanpa komorbid ya, ya misalnya obatnya di situ adalah penggunaan obat amlodipin ya, baik pada penyakit komorbid ya dan tanpa komorbid di situ, itu dengan hasil menunjukkan hasil tekanan darah yang relatif turun ya. Nah, ini dibandingkan nih komorbid dan non komorbid di situ
ternyata hasilnya sama-sama turun dan nilainya penurunannya tensinya ya sama. Berarti di situ kita bisa lihat ya, ya tidak ada perbedaan yang bermakna di situ. Ya, jadi sama aja. Nah, dilihat dari tidak perbedaan bermakna itu nanti dari analisis statistik ya kita bisa gunakan di situ. Ya. Nah, dengan nilai P biasanya yaitu ya itu lebih dari 0,05 berarti dia tidak ada perbedaan. Tapi kalau dia kurang dari 0,5 berarti dia terjadi perbedaan. Jadi hipotesis itu bisa kita katakan ya bisa H0 bisa H alternatif ya hipotesis alternatif di sini yaitu hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis ya disebut HA ya ini ada perbedaan bermakna atau juga dikatakan juga H1 ya jadi ada perbedaan nih ya jadi kalau Anda meliti nih misalnya ada nih misalnya contoh uji aktivitas ya infus daun pare ya terhadap penurunan kadar gula pada pasien diabetes. Nah, yang kita inginkan bahwa nilai H0-nya ya bahwa penggunaan jus tadi, jus buah pare tadi itu tidak terjadi penurunan ya atau tidak ada penurunan. Berarti itu H0-nya. Tetapi kalau terjadi penurunan itu adalah H1-nya atau H alternatifnya. Ya. Jadi dua-duanya boleh ditampilkan. Ya. Kan uji hipotesis. Ya. Ya. Apakah hipotesis kita nanti dia menjadi H0 kah? Atau menjadi H1 atau HA tadi. Ya, alternatif. Maka dia bermakna atau tidak bermakna sama sekali. Nah, kalau di sini ya kita pakai H0 dan HA tadi di situ ya. Kalau H0 diterima ya, jadi H0-nya nilainya itu dia apa? Tidak ada perbedaan bermakna, berarti HA-nya ya ditolak. Ya. Nah, nggak berbeda kok ya. Tidak ada perbedaan berarti ya HA-nya nggak ada gitu ya. Nah, ya jadi ya atau sebaliknya ya. HA-nya itu diterima ya terjadi perbedaan H0-nya nggak ada ya. Jadi H0-nya ditolak. Ya, jadi nah, jadi nggak HA ditolak, H0 diterima. H0 diterima, HA ditolak. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita lihat di sini. Ya, karena kedua hipotesis bersifat saling eksklusif ya atau disebut mutually eksklusif ya. Tidak mungkin keduanya berlaku ya diterima pada saat yang bersamaan. Ya, nggak mungkin. Ya sama-sama berbeda. Nah, terjadi perbedaan, masa tidak terjadi perbedaan? Nah, itu kan lucu. Ya, jadi pasti nanti nggak mungkin dia H0 sama dengan HA. Ya, pasti sama dengan coret ya, tidak sama dengan HA. Nah, itu kita lihat ya. Prinsip dari uji hipotesis. Nah, sebagai contoh di sini ya kita bisa lihat. Misal ada dua hasil, X1 dan X2. Kalau menerima hipotesis nihil tadi ya atau H0, berarti diasumsikan X1 dan X2 itu sama. Ya. Ini nggak ada yang berbeda, sama aja. Misalnya X1 itu nilainya 10, X2 itu sama dengan 10. Ya. Berarti dia H0. Ya. Sehingga HA-nya ditolak gitu ya. Maka langkah berikutnya melakukan pembuktian apakah X1 dan X2 itu benar-benar secara statistik sama. Nah, ini kita ujikan statistiknya kan gitu ya. Nah, di sini ada 3 langkah ya dalam menentukan secara statistik ya, itu sama. Langkah yang pertama ya menentukan rentang kepercayaannya. Nah, rentang kepercayaan berapa kita pakai taraf kepercayaannya? Ya, apakah 0,95 apakah 0,99 gitu ya. Nah, itu kita pilih di situ. Ya, kalau sosial ya biasanya 0,95 aja udah cukup kan. Kepercayaannya udah bagus gitu ya. Kalau tarif percayaannya 0,95 di situ atau dia nilainya lebih dari 0,05 ya, berarti itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Yang kedua adalah menghitung nilai kritik perbedaan antara kedua hasil tadi, baik X1 dan
X2 dengan menghitung T hitung ya. Nah, T hitungnya kita hitung. Kita bandingkan dengan T tabel ya. Nanti kita bisa lihat pakai uji T di situ. Ya, uji T kita bisa pakai T independent test di situ ya. Terus yang ketiga adalah membandingkan T hitung dan nilai kritik pada T tabel atau T kritik ya. Jadi T hitungnya apakah lebih besarkah daripada T tabel. Nah, itu pembuktian ya. Nah, ini apakah sama atau tidak di situ. Nah, pada uji hipotesis ya, di situ juga dikenal dengan jenis kesalahan yang terjadi ya. Di sini ada dua jenis kesalahan ya yang terjadi, yaitu kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe alfa ya, kesalahan tipe 2 atau kesalahan beta. Nah, kesalahan tipe 1 atau alfa di mana probabilitas menolak H ya yang benar ya, menolak H yang benar. Kesalahan ini juga disebut arah signifikasi atau level of significance ya, dan menggunakan simbol alfa, sehingga juga kesalahan alfa. Nah, kesalahan ini harus dapat diperkecil ya. Dalam kehidupan kesalahan ini dapat dicontohkan menghukum orang yang tak bersalah ya. Nah, ini ya peradilannya salah menghukumnya. Ini disebut kesalahan alfa. Kesalahan tipe kedua yaitu probabilitas menerima nilai H ya. Yang jadi nilai H itu diterima tuh ya. Ya, berarti H alfanya diterima H-nya. Yang aslinya itu nilainya itu salah ya. Sehingga kesalahan ini dilambangkan dengan huruf beta yang disebut juga kesalahan beta. Sehingga probabilitasnya dia adalah menolak nilai dari H yang seharusnya ini ditolak, tetapi kenyataannya diterima. Sehingga probabilitas menolak H yang salah disebut kuasa atau power yang dilambangkan dengan 1 min beta. Ya. Nah, power ini harus diusahakan besar ya, jadi harus besar di sini powernya. Ini macam-macam kesalahannya. Nah, ada kesalahan alfa dan kesalahan beta. Nah, apa hubungannya ya apabila nilai tadi ya H ya HO yang sama tidak ada perbedaan dan HA yang terjadi perbedaan, dan jenis kesalahan di atas dapat dituliskan sebagai berikut ya. Jadi HO itu dapat diartikan ya P1 sama dengan P2, HA itu sama dengan P1 tidak sama dengan P2 ya. Ya, jadi HO itu datanya sama ya, tidak ada perbedaan, jadi sama-sama dengan saja ya. Kalau HA berarti baik H1 ya P1 maupun P2 itu terjadi perbedaan, sehingga sama dengannya dicoret ya, berbeda sedikit aja udah berbeda ya. Nah, itu disebut HA. Nah, 1 dikurangi alfa tadi ya, kesalahan alfa sama dengan dia tidak menolak HO. Ya, jadi dia tidak menolak sama sekali HO tadi ya. Berarti dia adalah P1 sama dengan P2 ya. Nah, ini benar ya. Ah, di sini adalah alfa di sini yaitu menolak HO ya. Tadi kan kesalahan alfa itu kan menolak HO ya, bukan menerima. Kalau beta kan tadi tidak menolak HO yaitu menerima HO ya. Jadi kalau 1 dikurangi alfa berarti 1 dikurangi alfa berarti dia akhirnya tidak menolak ya. Nah, sehingga alfa menolak padahal nilai sebenarnya adalah P1 sama dengan P2 ya. Kalau dia menolak ya kenyataannya menjadi P1 ya coret ya sama dengan ya berbeda dengan P2, jadi salah. Tapi karena dia tadi ya 1 dikurangi alfa ya dia menjadi tidak menolak ya. Sedangkan 1 kurangi beta ya, beta tadi adalah dia menerima di situ ya, menerima HO, sehingga ya beta itu menjadi menolak HO ya, karena P1 sama dengan P2. Akhirnya dia menjadi hasilnya menjadi salah, sedangkan nilai betanya itu benar ya, karena dia ya menerima tidak menolak dari nilai HO, sehingga P1 dan P2 itu
salah. Ya, seperti itu. Nah, jenis kesalahan tersebut kita bisa dapat gambarkan sebagai berikut. Ya, di sini ada hasil uji statistik, yaitu nilai realita, di mana HO benar dan H salah di situ ya. Nah, di sini hasil ujinya HO yang benar itu gagal menolak ya nilai H-nya, dan menolak H dan H salah, dan ada yang tak bersalah ya dengan putusan hakim. Di situ ada yang tak bersalah, ada kesalahan beta, dan ada kesalahan alfa. Ini yang digambarkan tadi ya dari nilai tadi ya. Nah, kesalahan tipe 1 yaitu alfa tadi, yaitu besarnya kesalahan tipe 1 ini sebagian ditetapkan sebelum penelitian pada pengumpulan data. Ya, jadi kesalahan-kesalahan tipe 1 yaitu alfa ini sebelum penelitian kita tetapkan dulu besarannya. Ya, berapa persen ya. Nah, biasanya di sini besarannya kurang dari 5%. Ya, dari nilai 100% dia, ya. Berarti dia diambil 5% nih, ya. Kurang dari 5%. Jadi taraf kepercayaan itu kan nanti ada 9 taraf kepercayaan 95% ya. 5% itu adalah batas kesalahan tipe 1-nya, yaitu kurang dari 5%. Atau kalau kita lihat uji ya, uji perbedaannya itu harus kurang dari 0,05 ya. Atau juga kalau kita ambil 99% ya, itu kita ambil 1% nanti kurang dari 0,01% ya nilai P-nya. Nah, itu bisa dua alternatif ya. Tapi kalau sosial biasanya 5% saja cukup gitu ya. Itu udah bagus ya. Nah, kalau dipilih alfa itu 5% ya di situ. Artinya kemungkinan salah dalam ambil keputusan itu sebesar 5% saja. Ya, jadi dari data 100% itu 5% saja kesalahannya. Ya. Nah, itu kita ambil untuk kesalahannya. Nah, aturan pengambilan keputusan di sini ya didasarkan pada besarnya alfa. Sehingga ada 3 daerah yaitu accepted region ya dan rejected region atau disebut critical region di situ. Di mana accepted region yaitu adalah daerah distribusi yang diterima ya, tadi 95%. Sedangkan rejected region daerah distribusi yang cenderung ditolak yaitu 5% tadi atau 1%. Dan ada juga yaitu critical value atau critical region ya atau nilai kritik di mana nilai yang membatasi antara accepted dan rejected region. Nilai ini dapat dilihat pada tabel statistik. Jadi pada membandingkan pada T hitung ya, T hitung dan T tabel. Jadi nilai kritik di sini ya ada perbedaan kecil ya kesalahan acaknya, ada perbedaan besar akibat kesalahan lain. Atau juga tidak ada perbedaan. Di sini ada daerah penerimaan, daerah penolakan. Nah, berapa daerah penerimaannya, berapa persen daerah penolakannya. Nah, ini yang kita bagi sehingga dalam penentuan di sini pada kesalahan baik alfa maupun beta itu kita bisa melihat apakah data HO maupun H ini bisa diterima atau tidak, atau dalam HO ini ya ada perbedaan atau tidak ya tidak ada perbedaan atau terjadi perbedaan di situ ya. Nah, hipotesis itu dapat bersifat terarah dan tak terarah ya. Hipotesis yang tak terarah hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang bermakna ya antara dua rata ya. Dua rata itu rata-rata misalnya membandingkan misalnya P1 dan P2. Ada perbedaan nggak bermakna? Dengan membandingkan nilai P-nya saja. Ya. Jadi kalau ada perbedaannya sudah, berarti ada perbedaan nih antara yang perlakuan atau sampel A dan sampel B atau perlakuan A dan perlakuan B gitu. Sedangkan hipotesis yang terarah, kalau sudah ada prediksi populasi pertama lebih besar dari populasi kedua dan sebaliknya. Jadi sebelumnya itu sudah diprediksikan ya, populasi pertama itu nanti lebih besar daripada populasi kedua. Jadi dalam hipotesisnya itu udah ada ini populasinya ini pertama lebih besar daripada populasi kedua. Nanti hasilnya juga hampir mendekati. Nah, ini disebut hipotesis terarah. Nah, hipotesis terarah juga digambarkan dengan uji satu sisi atau one-sided test atau t-test, sedangkan hipotesis tak terarah yaitu dengan uji dua sisi yaitu two-sided test. Ya,
kita bisa melihat ya nanti pada uji hipotesisnya, untuk yang hipotesis yang terarah dia hanya menggambarkan satu nilainya saja ya. Nah, misalnya HO ya HO-nya saja ya. Misalnya dia ingin yang bermakna, misalnya ya cukup HA-nya saja. Tetapi yang tidak terarah, dua hipotesis itu ditampilkan ya, baik nilai HO maupun nilai HA. Karena ini penelitian ini belum ada yang meneliti ya. Mungkin ada kemungkinan dia terjadi perbedaan, mungkin dia tidak terjadi perbedaan. Nah, ini kita bisa lihat dengan uji dua sisi, yaitu two-timeless test ya. Beda sama ini ada penelitian sebelum ini sudah meyakinkan teoritisnya. Nah, kita ini pasti nih satu sisi saja, ini pasti hasilnya HA ya, terjadi perbedaan ya. Nah, uji satu sisi hanya dilakukan kalau ada alasan yang spesifik ya, misalnya ada penelitian yang lain di situ yang memperkuat ya dari latar belakang penelitian kita tadi, sehingga itu akan memudahkan ya. Nah, ini kita yang perlu lakukan. Tapi kalau ini benar-benar penelitian murni ya kita tetap melakukan hipotesis yang tak terarah yang menggunakan dengan totality test di situ. Ya. Nah, ini ya kesalahan tadi, yaitu kesalahan tipe 2, tadi udah alfa, tipe 2 itu tipe beta. Ini sangat erat kaitannya dengan ukuran sampel dan besarnya perbedaan yang ingin dideteksi. Nah, komplemennya di sini tadi powernya itu kekuatannya 1 dikurangi beta merupakan uji statistik apakah perbedaan bermakna benar-benar ada menggunakan ukuran sampel tertentu. Nah, ini dia lebih sulit dibandingkan dengan alfa tadi. Nah, untuk menghitung powernya tadi. Nah, Pak, yang sering digunakan yaitu tipe 1 tadi. Nah, ini ada contoh ya, kita bisa lihat di sini ya untuk menghitung kesalahan beta tadi. Nah, ini ada 2 batch tablet ya, 2 batch ya, 2 produksi tablet. Diketahui defisiensi bakunya adalah 8 mg. Kalau kedua batch tadi tidak memiliki berat tablet yang sama, yaitu P dan P, jadi terjadi perbedaan di situ adalah nilai HA. Kita ingin mengetahui power untuk perbedaannya, ya, gamanya sebesar 10 mg dengan keyakinan yaitu 95%, ya. Dengan nilai alfa yang digunakan adalah 0,05%, yaitu sekitar ya nilai P 0,05 yaitu adalah 5%, di mana kita menggunakan rumus Z kurangi alfa dibagi 2 ya sama dengan 1,96. Kalau dari masing-masing tablet itu diambil sampel 6 tablet, maka ya pada contoh ini ya, gamma itu yang diinginkan adalah powernya itu 10 mg dan nilai alfanya ya. Kedua batch itu memiliki defisiensi bakunya 8 mg dengan jumlah N sampel yang diambil adalah 6 dan nilai alfanya kesalahannya adalah 5%. Nah, substitusi rumusnya dapat kita lihat di sini ya, tadi dengan rumus Z. Tadi ya, Z ya gamma bagi 2 N bagi N dan kurang Z kecil. Nah, di sini Z sama dengan yaitu ya yang kita inginkan, yaitu perbedaannya adalah 10 mg, yaitu 10 dibagi 2 ya dikali gamanya berapa? 8 terus dibagi jumlah sampel 6 ya, terus dikurangi Z kecil yaitu 1,96 ya. Sehingga diperoleh nilai Z-nya adalah 2,17 dikurangi 1,96 yaitu 0,21. Nah, dicari nilai AUC dari Z 0,21 yaitu adalah 0,0832 sehingga kesalahan betanya ya itu sama dengan 0,4168. Nah, 0,4168 ini ya kita bisa peroleh ya dari nilai 0,5 dikurangi 0,0832 yaitu dari nilai Z dari AUC-nya ya. 0,5 itu ya diperoleh dari persennya ya. 0,5-nya ya, setengahnya jadi
diperoleh nilai 0,4168. Jadi untuk powernya itu 1 dikurangi beta, ya, karena kesalahan betanya adalah 0,4168, 1 dikurangi 0,4168 diperoleh 0,5832. Nah, itu sama dengan 60% ya. Ya, sekitaran 60% ya. 0,5832 itu dibagi ya 0,95 dikali 100 ya, sekitar 60%. Power di sini dapat dinaikkan dengan menambah sampel, misalnya sampelnya tadi 6 tablet jadi 12 tablet. Misalnya di sini nanti kita bisa lihat tuh ya, 10 nanti dibagi 2 kali 8 ya 16 dibagi 12 gitu ya. Nanti powernya dapat naik di situ ya, sehingga bisa sampai 86%. Nah, kesalahan tipe 2 di sini yaitu perbedaan dibagi penyebaran ditambah kesalahan tipe 1. Nah, rumus ini juga dapat dimodifikasi menjadi N ya lebih besar 2 gamma Z tambah Z di situ ya. Kita bisa lihat ya caranya. Nah, nilai power di sini dipengaruhi ya, pertama adalah tadi ya ukuran sampel. Yang kedua adalah penyebaran sampel, terus kesalahan tipe alfa tadi, terus besar perbedaan yang deteksi. Power sering dihitung setelah percobaan telah lengkap. Secara umum, kesalahan tipe 2 tidak diketahui dan tidak ditetapkan dalam sebuah rancangan percobaan. Jadi jarang digunakan. Ya, biasanya yang dipakai adalah kesalahan tipe 1. Untuk ukuran sampel tertentu, alfa dan beta itu berbanding terbalik. Ya. Kalau nilai alfa diperkecil tanpa mengubah ukuran sampel, kesalahan beta akan naik sehingga powernya menjadi turun. Ya. Semakin besar power, semakin besar kemungkinan hipotesis nihil ditolak karena HO tidak benar. Ya, semakin besar power uji statistik semakin peka. Keuntungan uji hipotesis semacam ini dapat diterapkan pada berbagai bidang studi seperti biologi, fisika, kimia, dan psikologi. Nah, itu ya kita belajar tentang hipotesis ya, apa itu hipotesis dan bagaimana menerapkan dan perhitungannya. Ya, sekian saja ya untuk perkuliahan statistik dasar. Nanti silakan ya Anda tulis tugas ya bagaimana ya contoh untuk uji hipotesis dalam suatu penelitian ya, silakan nanti Anda tulis ya tulis tangan gitu ya, terus Anda scan, terus Anda upload di GC ya, contoh saja penelitian apa kira-kira, Anda ambil uji hipotesisnya di situ. Anda bisa cari literaturnya di jurnal-jurnal penelitian, di artikel. Jadi artikelnya diambil, ya artikelnya di-download, ya, terus hipotesisnya apa di situ. Nah, itu ya, sehingga nanti kita bisa melihat ya, oh ini benar atau tidak ya, sehingga Anda tahu nih uji hipotesisnya seperti apa. Ya. Silakan ya, itu nanti tugasnya, silakan Anda simak video ini nanti. Ya, terima kasih. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.